Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara Literasi Informasi Online Perpustakaan Universitas Indonesia, e-Resources Delivery Services, Perspektif Guru Besar UI. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, yang pada saat ini diwakili oleh Koordinator Layanan Perpustakaan, Ibu Mariah Esos M. Hum, Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran Universitas Indonesia, Bapak Maneke Budiman SSMA PhD. Ketiga narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Anna Erliana SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Budi Iman Santoso, SPOGK MPH, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Andes Terimart, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Suatu kehormatan bagi saya, Mutia Anggraini, Humas Perpustakaan Universitas Indonesia, dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Peserta wajib menggunakan display name dengan nama asli. Kami sarankan Bapak Ibu untuk login di Microsoft Teams menggunakan akun SSO masing-masing. Presensi kehadiran akan dilakukan oleh panitia pada saat sesi dimulai dan menjelang akhir sesi. Peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai. Pengaktifan mikrofon akan dilakukan apabila diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui opsi lambaian tangan atau raise hand yang ada di halaman Microsoft Teams. Peserta yang tidak mengikuti sesi sampai selesai tidak akan mendapatkan e-sertifikat, dan e-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar pada saat registrasi. Untuk memulai acara hari ini, kami mengundang Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia yang pada saat ini diwakili oleh Koordinator Layanan Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Mariah Esos M. Hum, untuk membuka acara kita hari ini. Kepada Ibu Mariah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta literasi informasi online e-Resources Delivery Services Perspektif Guru Besar Tas Indonesia. Pertama-tama senang sekali saya bisa hadir di sini mewakili Kepala Perpustakaan Tas Indonesia yang pada hari ini karena gangguan jaringan sehingga beliau tidak bisa untuk join pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Bapak Direktur Pengembangan Akademik Sumber Daya Pembelajaran Tas Indonesia, Bapak Maneke Budiman SSMA PhD. Yang terhormat Profesor Dr. Anna Erliana SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang terhormat Profesor Dr. Budi Iman Santoso SPOG MPH, Guru Besar Fakultas Kedokteran Tas Indonesia. Dan yang terhormat Profesor Dr. Andes Terimart, Guru Besar FMIPA Tas Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Dan yang saya hormati para dekan di lingkungan Tas Indonesia yang hadir pada acara ini. Dan yang saya hormati pula para dosen, kemudian juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia. Pada hari ini kami akan berdiskusi terkait dengan layanan kami, yaitu e-Resources Delivery Services yang kami layankan sejak tahun 2016, dan hari ini kita akan berdiskusi bagaimana tentang layanan tersebut ke depan, karena pada saat ini kita sudah tahu sama-sama bahwa layanan kita sudah mulai berubah dari layanan yang tadinya secara
non-elektronik, sekarang sudah berganti ke virtual services. Nah, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua peserta yang hadir pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, layanan ini dibagi menjadi 3 klaster, yaitu klaster sosial dan humaniora dengan PIC Bu Clara Rensi dengan dibantu para pustakawannya, kemudian klaster teknologi, kemudian komputer sains dan ilmu murni yang dipandu oleh Ibu Lulu, kemudian juga klaster kedokteran dan kesehatan yang dipandu oleh Bu Retno Prabandari, yang sehari-hari beliau dengan semat mengirim e-resources berupa e-artikel maupun kepada para guru besar di lingkungan Universitas Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman bermanfaat untuk para guru besar dan khususnya juga para mahasiswa S3 yang pastinya juga banyak membutuhkan e-artikel maupun e-book yang ada di dalam e-resources yang dilanggan oleh Universitas Indonesia. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan semuanya sehingga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Mutia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maria. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran Universitas Indonesia, Bapak Maneke Budiman, SSMA PhD. Kepada Bapak Maneke kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Ibu Bapak, saudara peserta seminar daring perpustakaan UI dengan judul E-Resources Delivery Services, Perspektif Guru Besar UI yang berbahagia, izinkan saya membacakan sambutan mewakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk seminar ini. Supaya sambutannya tidak seremonial dan basa-basi, saya akan agak sedikit konseptual, jadi ada gunanya juga mudah-mudahan untuk para peserta. Sejarah literasi mencatat adanya 3 momen besar dalam evolusi literasi manusia. Momen yang pertama adalah momen kelisanan atau oralitas yang dimulai saat manusia pertama mengembangkan komunikasi lisan antara satu dengan yang lain. Kemampuan mengembangkan isyarat atau kode untuk berkomunikasi setidak-tidaknya dengan kelompoknya sendiri bukanlah kemampuan khas manusia, sebab hewan dengan caranya masing-masing juga memiliki kemampuan yang tampaknya menjadi bagian integral dari evolusi otaknya. Bahasa manusia menjadi unik dan jauh lebih canggih daripada bahasa hewan, sebab manusia tidak hanya mengembangkan kode dan isyarat tubuh, tetapi juga menciptakan sistem bahasa. Sebagaimana dikatakan oleh Ferdinand de Saussure, Bapak Linguistik, sistem bahasa ini sepenuhnya dibangun dan dioperasikan oleh kerja otak manusia, serta tidak perlu bersandar pada realitas objektif yang dirujuk oleh bahasa tersebut. Oleh karena itu, maka cerita bisa diciptakan dan dituturkan, bisa ditransmisikan lewat memori dari generasi ke generasi, dan memiliki banyak versi. Fondasi dari keseluruhan proses ini adalah kelisanan. Kesetiaan pada versi awal atau versi induk bukanlah hal penting, sebab tidak ada versi yang lebih superior daripada yang lain, mengingat tidak diperlukan adanya one-to-one correspondence antara bahasa
dan objek real yang dirujuknya. Tahapan besar kedua dalam sejarah literasi adalah dikembangkannya sistem tulisan dan aksara dalam berbagai bahasa pada masyarakat yang berbeda-beda. Tulisan tertua diperkirakan muncul pada lebih dari 3.280 tahun sebelum Masehi. Dengan tulisan, orang tidak perlu lagi mengandalkan pada memori untuk menuturkan sesuatu, karena kejadian-kejadian kini dapat dicatat dan catatan-catatan dapat disalin. Kehadiran tulisan ini membawa peradaban manusia dari era prehistorik ke era historik. Filsuf Yunani klasik Plato menyesali terjadinya perubahan orientasi dari kelisanan ke tulisan ini. Sebab, menurut Plato, orang menjadi malas untuk mengingat dan lebih suka bertumpu pada tulisan sebagai pengganti memori. Tulisan yang kitahnya adalah sekunder dibandingkan dengan tuturan lisan, mengambil alih status primer dari tuturan lisan. Penemuan mesin cetak yang terjadi pada 1450 oleh Johannes Gutenberg sebetulnya bukanlah penemuan pertama. Kabarnya mesin cetak sudah digunakan di Cina pada era dinasti Tang sekitar abad ke-9 Masehi. Penemuan mesin cetak yang mampu melipat gandakan jumlah tulisan ini masih merupakan bagian dari tahapan besar kedua, yaitu tahap tulisan. Tetapi mesin cetak berjasa besar dalam melipat gandakan pula jumlah orang yang mampu membaca tulisan atau melek huruf, selain membuat tulisan jadi semakin mudah diperoleh dalam versi cetaknya. Inilah era yang oleh Walter Ong disebut sebagai era literasi atau keberaksaraan. Tahapan paling mutakhir literasi adalah literasi digital. Materi cetak dengan sangat cepat digantikan oleh materi digital dengan dukungan teknologi yang berasaskan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan. Sambutan yang sedang saya baca ini dihasilkan oleh aktivitas tangan saya mengoperasikan tombol-tombol pada papan kunci komputer kantor saya. Tetapi yang pesannya Anda terima sebagai suatu peristiwa kelisanan. Andai kata Plato kini masih hidup, ia tidak hanya akan bersedih tetapi meratap, sebab kita kini telah kehilangan kemampuan menulis halus dengan tangan kita sendiri. Akankah kita juga kehilangan kemampuan untuk mendengar dengan akal kita akibat era literasi digital ini? Informasi yang pada zaman dahulu merupakan barang langka, kini sangat mudah diperoleh dan membanjir jumlahnya yang sampai ke tangan kita karena internet. Pada saat ini, ancaman utama terhadap literasi justru datang dari tsunami informasi ini. Kita tidak punya cukup waktu untuk memilih, memilah, mengevaluasi, membandingkan, dan menyimpulkan mana informasi yang valid dan akurat dan mana yang menyesatkan ataupun tidak bermutu. Kemampuan kita mendengar secara kritis dalam artian menyaring apa yang sampai ke kita dan mengolahnya secara kritis dengan akal budi turut terancam. Salah satu cara untuk membuktikan apakah kita telah mulai kehilangan kemampuan ini adalah dengan mengukur seberapa cepat kita memviralkan suatu informasi yang kita terima melalui media sosial di telepon pintar kita ke orang lain, dan seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada diri sendiri untuk terlebih dahulu menimbang-nimbang kebenaran informasi tersebut. Literasi digital dengan demikian tidak hanya dibentuk oleh keterampilan menggunakan berbagai perangkat teknologi digital untuk mencari dan mengomunikasikan informasi, tetapi juga dibentuk oleh literasi informasi. Literasi informasi secara garis besar bisa didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk mencari, memilih, menganalisis, dan menilai informasi
serta kemudian melakukan sintesis-sintesis atas beragam informasi berbeda, dan mengomunikasikan apa yang kita peroleh dari proses-proses itu dengan efektif kepada orang lain. Di samping apa yang disebut dengan data science, literasi informasi menjadi kebutuhan vital semua bidang pekerjaan pada era digital ini. Perpustakaan berperan kian penting pada era seperti ini. Manajemen koleksi perpustakaan turut berubah dari manajemen koleksi statis ke manajemen koleksi yang lebih dinamis, karena kini ia juga menjadi rumah bagi koleksi material digital yang jumlahnya bisa jauh lebih besar daripada koleksi cetaknya. Selain menyediakan koleksi dalam format digital yang perubahan dan pertambahannya terjadi dengan sangat cepat, perpustakaan juga dituntut untuk menyediakan sistem informasi yang sama cepat dan dinamisnya demi menjaga mutu layanannya kepada pengguna. Perpustakaan bahkan mengembangkan program-program pelatihan bagi pengguna agar mereka memiliki pengenalan yang baik akan sistem serta koleksi, dan juga pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pencarian materi dengan cepat dan efisien. Namun demikian, ada peran lebih strategis yang perlu dimainkan oleh perpustakaan. Selain melayani pengadaan dan permintaan informasi dalam bentuk koleksi digital yang dimilikinya, peran yang kini perlu dikembangkan dan sudah terjadi beberapa dasawarsa terakhir di banyak perpustakaan universitas terkemuka di luar negeri adalah menjadi pusat pembelajaran atau learning center yang bahkan tidak kalah penting daripada pusat-pusat pembelajaran tradisional di universitas seperti fakultas dan pusat riset. Apa artinya menjadi sebuah learning center? Artinya adalah perpustakaan tidak lagi hanya sekedar berfungsi sebagai penunjang pembelajaran, tetapi terlibat aktif memfasilitasi dan menyelenggarakan proses pembelajaran tanpa harus menjadi seperti fakultas dengan program-program studinya. Di perpustakaan, pengguna bisa mendapatkan informasi yang spesifik dan mendalam tentang berbagai perkembangan mutakhir di bidang keilmuan suatu disiplin, tentang timbangan kritis atas materi-materi yang ada di koleksinya, dan juga rekomendasinya bagi pembelajar atau peneliti yang membutuhkan, serta strategi pengumpulan dan penilaian informasi yang paling efektif yang perlu dikuasai oleh pengguna agar dapat memanfaatkan perpustakaan dengan optimal. Maka diperlukan suatu tim subject specialist yang utamanya bukan sekedar pustakawan, tetapi lebih tepatnya adalah peneliti. Mereka ini secara terus-menerus membaca akuisisi-akuisisi terbaru perpustakaan di bidang ilmu masing-masing, menyarikan pokok-pokok penting yang terkandung di dalam materi baru itu, dan menyajikannya secara user-friendly kepada pengguna di dalam suatu information space atau information gallery yang selalu updated. Para spesialis ini bahkan bisa menjadi konsultan-konsultan subjek bagi para peneliti, mendampingi mereka dalam memproses informasi dan menggunakan hasilnya secara optimal untuk mendukung riset mereka. Hal lain yang sangat penting yang dapat diemban perpustakaan dalam fungsinya sebagai learning center adalah turut terlibat aktif dalam membangun critical thinking skills pembelajar, khususnya dalam memilih dan memakai informasi digital. Critical thinking skills adalah bagian tak terpisahkan dari literasi informasi. Sayangnya, keterampilan semacam ini belum tentu diberikan di semua fakultas atau semua program studi. Dan mungkin saja tidak ada mata kuliah khusus yang membantu mahasiswa untuk mendapatkan keterampilan ini. Sementara itu,
critical thinking skills tidak hanya dibutuhkan oleh seorang pembelajar dalam menempuh proses pembelajarannya selama berada di pendidikan universitas, tetapi juga sangat diperlukan untuk sintas di tempat kerja, apapun bidang pekerjaan yang akan mereka tekuni. Perpustakaan memiliki posisi strategis karena sifatnya yang lintas fakultas dan lintas program studi. Melalui berbagai program dan proses yang terjadi selama berinteraksi dengan perpustakaan, pengguna seyogyanya memperoleh keterampilan berpikir kritis ini. Karena mereka tidak hanya mengalami mencari dan meminjam materi pembelajaran, tetapi juga melakukan analisis kritis atas materi-materi itu dengan panduan sistematis atas tahapan-tahapan prosedur analisis kritis yang disediakan oleh perpustakaan dalam wujud hands-on experience atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman melakukan sesuatu secara langsung dan bukan pelajaran formal yang diperoleh di ruang kelas. Terakhir, perpustakaan juga idealnya memiliki jejaring luas, baik di dalam maupun luar negeri, baik itu berupa jejaring sumber informasi maupun jejaring ilmu. Perpustakaan dapat menghubungkan pembelajar atau peneliti dengan komunitas-komunitasnya yang sebidang di luar universitas untuk memicu terjadinya kolaborasi-kolaborasi antar ilmu dan pertukaran-pertukaran pengetahuan. Fungsi-fungsi ini semestinya dijalankan oleh fakultas-fakultas atau program-program studi. Tetapi pada saat ini, karena kebijakan dan manajemen pendidikan tinggi yang kini dominan, pusat-pusat ilmu tersebut kian lama kian bergeser titik beratnya ke arah fungsi-fungsi administratif yang tak lagi mencerahkan ataupun mencerdaskan. Apabila perpustakaan dapat dikembangkan menuju ke fungsi sebagai learning center, maka cakupan delivery services yang mampu diberikan oleh perpustakaan akan menjadi lebih luas dan lebih berbobot. Tidak hanya berkenaan khususnya dengan e-resources, tetapi juga dalam hal meningkatkan mutu pembelajaran di universitas dan dampak dari outcome-nya di masyarakat. Ungkapan lama bahwa perpustakaan adalah jantung universitas dapat menemukan kembali vitalitasnya dan sungguh-sungguh bermakna sebagaimana semangat yang terkandung dalam ungkapan tersebut. Mengubah peran dan fungsi perpustakaan dari tempat pengadaan dan penyimpanan menjadi learning center memerlukan visi, komitmen, investasi, dan perubahan ekosistem yang besar di seluruh universitas. Maka dari itu, upaya mengubah perpustakaan menjadi sebuah learning center berarti pula pada saat yang sama membawa perubahan pada keseluruhan bangun universitas, baik dari segi sistem maupun programnya. Kita tidak bisa mengubah perpustakaan tanpa mengubah secara fundamental keseluruhan universitas. Tanpa perubahan serentak yang terintegrasi, cita-cita mewujudkan perpustakaan sebagai learning center akan kandas di tengah jalan atau bahkan mogok sebelum sempat dimulai. Terima kasih. Sekian sambutan dari saya mewakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Baik, terima kasih banyak Pak Meneka atas sambutannya. Kita akan segera memulai acara literasi informasi online kali ini. Acara ini akan kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu pemaparan oleh narasumber dan nantinya akan didampingi oleh pustakawan reference kami dari tim e-resources delivery services serta akan ditutup dengan tanya jawab. Sebelum memulai sesi pemaparan, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu apa sih e-resources delivery services, layanan apa sih itu? Jadi layanan e-resources delivery services merupakan bagian dari layanan rujukan yang bertujuan untuk membantu para guru besar di lingkungan Universitas Indonesia
dalam melakukan risetnya. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 49 Butir 2, bahwa profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah, serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Perpustakaan UI bertindak secara proaktif dengan mengumpulkan data guru besar yang ada di lingkungan Universitas Indonesia beserta peminatannya. Layanan IDS membagi guru besar menjadi 3 kelas utama, yaitu klaster rumpun ilmu kesehatan dan kedokteran, klaster rumpun ilmu murni teknologi dan komputer, serta klaster rumpun ilmu sosial dan humaniora. Kemudian, setiap kelasnya memiliki anggota tim yang akan melakukan penelusuran dan mengunduh e-resources yang dikirimkan kepada guru besar dengan pengawasan dari subjek spesialis librarian, sehingga setiap e-resources yang diterima oleh guru besar tetap terjaga kualitasnya. Sehingga harapannya, layanan IDS ini dapat membantu para guru besar dalam memenuhi kewajibannya. Baik, kita akan segera mulai pemaparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Profesor Dr. Anna Erliana SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan sarjana hingga doktoral ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memulai karirnya di Universitas Indonesia pada tahun 1986 sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, telah menulis 48 artikel dan 25 buku, tergabung dalam 10 penelitian dan 4 program pengabdian masyarakat, serta banyak sekali diundang sebagai narasumber berbagai kegiatan. Wow, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai pemaparan dari Prof. Anna, didampingi oleh Ibu Kalarensi Naibaho M.Hum, PIC Klaster Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora. Kepada Prof. Anna dan juga Ibu Clara kami persilahkan. Terima kasih, Moe. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Prof. Anna. Selamat pagi menjelang siang. Aduh, akhirnya ya Prof ya, walaupun terakhir masuk. Nah, itu salah satu tantangannya Prof, era teknologi. Oke, kita hanya punya waktu 15 menit nih ya Prof ya. Show-nya cuma 15 menit aja. Jadi saya dimintain, ditugaskan untuk nanya-nanya. Jadi ini pura-puranya kayak talk show gitu loh Prof, kayak di TV-TV itulah. Terus ada hostnya, ada bintang tamunya seperti itu ya. Nah, pagi ini bintang tamu saya itu Prof. Anna. Sebelumnya terima kasih banget kepada Pak Meneke, sambutannya keren banget Pak, itu filsafat banget, itu kayak kita seperti baru disadarkan ini. Saya tahu di sini ada beberapa dosen dari jurusan ilmu perpustakaan juga. Ini kayak dengerin kuliah filsafatnya perpustakaan, keren banget Pak Meneke. Aduh, ini tepuk tangannya kedengeran ya? Nah, kita langsung aja ya Prof. Anna. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh moderator, perpustakaan UI itu dari 2016 mengembangkan yang namanya layanan IDS, e-Resources Delivery Services. Memang target utamanya adalah para guru besar. Karena kami merasa para guru besar ini perlu dibantu ya untuk dalam support literatur, baik untuk perkuliahan maupun untuk penelitian. Nah, kebetulan saya dapat tugas untuk menjadi PIC di bidang sosial humaniora. Dan salah satu fakultas yang kami layani adalah Fakultas Hukum, Fisik, VIA. Itu yang 3 ini yang saya pegang selama ini, termasuk FIB juga. Beserta tim-tim di bawah saya, jadi ada anggota-anggotanya. Nah, kebetulan Prof. Anna ini yang paling sering chat sama saya. Yang paling, maksudnya gini, mungkin Bapak Ibu juga, para peserta yang di sini perlu mungkin kami informasikan juga. Jadi tahun 2017 kami melakukan evaluasi terhadap layanan ini. Kami mengkaji seberapa efektif, seberapa berguna layanan ini. Jadi dari 154 profesor, ini analoginya ya Bapak Ibu ya, yang kami kirimkan artikel, yang merespon itu hanya 1/5. Nah, ini agak-agak problem juga buat kami. Jadi sehingga kami nggak tahu sebetulnya needs-nya beliau ini apa sih gitu. Nah, tapi ada beberapa ya termasuk seperti Prof. Anna ini, Prof. Terry mungkin gitu, yang terus keep kontak. Jadi terus keep kontak. Jadi asal perlu literatur akhirnya ngontak kita. Itu sebetulnya kami happy banget Bapak Ibu. Pustakaan itu seneng banget digangguin, seneng banget dikasih kerjaan lah pokoknya.
Nah, jadi itu salah satu faktor kenapa saya milih maksudnya Prof Ana aja deh kita tanya-tanya gitu. Nah, saya langsung aja ya Prof. Jadi kan selama ini Prof sudah kami kirimin atau saya kirimin artikel-artikel gitu. Walaupun tidak selalu rutin ya, apalagi di masa pandemi ini agak ada cutinya ya Prof ya, maaf ya Prof ya, soalnya WFH itu aduh menguras kuota ternyata Prof. Nah, ini bagaimana pendapat Prof Ana tentang layanan ini? Jadi di mana pustakawan mengirimin artikel-artikel sesuai dengan subjek ilmu atau peminatan Bapak Ibu, itu buat Prof itu seperti apa kira-kira tanggapannya? Silakan. Oh, itu sangat amat membantu berkali-kali. Okay. Justru saya amat sangat membantu, menolong berkali-kali. Oh gitu. Nah, membantunya kenapa, Prof? Karena memang kalau saya cari sendiri itu lama sekali. Oke, nah itu salah satu ya. Administrative law. Nah, nanti Clara langsung kirim ya. Senang sekali, dan itu saya oper lagi ke mahasiswa. Ini loh subjek kamu, ini yang bisa membantu jurnal-jurnal itu. Jadi kita saling bantu. Nanti mereka memperkaya lagi. Saya kasih clue 1 jurnal, mereka akan bisa dapat 10 jurnal lagi. Nah, itu kerjaan mahasiswa, bukan kerjaan saya. Betul. Iya. Yang Eda Clara berikan ke saya itu sangat amat membantu berkali-kali. Iya, ini si Prof ini manggil saya Eda. Eda itu ipar ya dalam bahasa Batak. Maklum kami sama-sama orang Sumatera gitu. Jadi panggilannya udah sampai segitulah. Oke, silakan Prof. Jadi karena kalau Prof yang nyari butuh waktu gitu ya. Nah, ya. Karena apa? Kalau saya browsing satu subjek, langsung saya keluyuran kemana-mana. Oh iya, betul. Biasa ibu-ibu kan begitu. Yang satu belum selesai, dokter kemana-mana. Akhirnya tertinggal itu subjek utama. Mendingan saya kasih aja administrative law, Eda. Langsung itu. Iya, jadi memang salah satu kompetensinya pustakawan itu dia punya strategi Prof untuk menemukan informasi yang relevan gitu ya. Ini mohon dicatat ya teman-teman pustakawan. Jadi sayang banget kalau cuma 5% profesor yang respon. Nah, itu kalau perlu patut dipertanyakan profesornya itu. Serius, kita harus jelas itu dengan harta karun yang berlimpah ruah, ya. Di perpustakaan kok cuma 5% yang respon. Mungkin nggak baca emailnya juga Prof, jarang kali buka emailnya ya atau quote-quotean. Gini hari nggak baca email. Prof mungkin asistennya yang baca gitu ya. Oke, gitu ya Prof ya. Nah kemudian nih Prof nih, sekarang kan era pandemi ini mau nggak mau memaksa perpustakaan harus mungkin nanti akan 90% layanannya harus dalam bentuk digital, ya seperti IDS ini. Ada nggak harapan Prof tentang model layanan yang diharapkan dari perpustakaan UI yang berbasis digital selain itu tadi, selain IDS itu? Kalau IDS itu pasti akan kami lanjutkan terus kan? Ada nggak sih mungkin Prof pernah lihat di tempat lain atau harapannya maunya seperti ini nih atau gimana? Silakan Prof. Ya tentu yang lebih maju, lebih baik, kalau perlu lebih murah, lebih simpel, itu mungkin lebih membantu kami. Walaupun saya nggak tahu bentuknya atau namanya ya, tapi tentu kita berharap lebih baik lagi. Tapi satu hal Eda yang perlu saya pertanyakan adalah mengapa perpustakaan UI itu betul-betul lockdown. Padahal dengan area yang luas begitu kita masih bisa keep distance, buka aja, nggak masalah kok. Jangan dimatiin banget gitu, karena penelitian sangat membutuhkan perpustakaan ya. Jadi kalau saya bimbing S3 itu saya wajibkan mereka harus 5 artikel minimal. Tapi ada mahasiswa yang hebat banget selama 3,5 tahun itu dia bisa 10 artikel jurnal internasional. Itu berkat perpustakaan. Iya, oke. Kalau kalian butuh lockdown tidak melayani, hilanglah salah satu tugas utama perpustakaan itu pelayanan publik. Iya. Kita tinggal mengatur saja, jam sekian boleh sekian orang datang dengan tempat duduk yang kita keep distance. Jaga jarak, iya. Dan jangan lupa faktor ekonomi juga, mereka kan juga perlu memfotokopi di perpustakaan, itu kan pemasukan juga, jadi jangan dimatikan sama sekali. Ini Oh iya, oke. Jadi kalau persoalan lockdown ini
kami anggap masukan ya Prof ya. Saya nggak berani karena kebijakan dari ini. Tapi sebetulnya Prof selama karantina kami tetap melayani online sih. Tapi memang harus diakui bahwa mahasiswa tetap butuh space. Tetap butuh karena akses dari perpustakaan ke resources itu juga biasanya lebih lancar kalau dari jaringan ya gitu. Insya Allah mulai bulan Agustus kita buka walaupun sedikit-sedikit ya enggak ya, aduh saya mendahului banget nih ya, tapi nggak apa-apa deh karena banyak kebutuhan kayaknya deh ya untuk buka walaupun mungkin bertahap ya Prof ya, gitu ya Prof. Profnya di unmute ya. Ya, mohon maaf baru bisa masuk. Ya. Oke. Prof Ananya suaranya nggak kedengaran, di unmute ya. Adit coba lihat itu Prof Ana di unmute suaranya. Oke. Udah? Iya, Prof Ananya ngomong nggak kedengeran. Prof Ana mungkin bisa bantuannya untuk meng-unmute mikrofonnya? Bisa. Baik, ya, sudah. Terima Ya, kasih ya, baik, Prof. Prof. Tadi agak hilang sudah. Oke, yang literatur hukum. Ya. Eda, saya ada masukan untuk literatur hukum. Rupanya BPHN itu menganggap UI tidak responsif. Oh, ya. BPHN untuk literatur hukum, ya. BPHN itu mengepalai, ya, Badan apa itu? Pembangunan Hukum Nasional. Ya. Mereka menganggap UI tidak responsif. Kita kalah jauh dengan UGM, bahkan Universitas Pamulang. Malu deh. Oh, BPHN ya? Iya. Oke, kami catat ya Prof ya. BPHN, karena mereka mengepalai perpustakaan pusat di untuk hukum, untuk bidang hukum. Nah, itu harus nyambung dengan perpustakaan UI, bukan perpustakaan Fakultas Hukum. Oh, tapi kalau kalian kurang tenaga, please contact Bu Dali. Dia akan memberi asupan, ya. Jadi sayang sekali. Nanti juga perpustakaan pusat UI itu belum membuka seluruh file karya ilmiah mahasiswa UI kepada OPAK. Ini bukan OPAK singkong ya. Oh iya, oke. Ya, masih ada yang membership ya. Ini ngerti Prof. Oke. Ya, itu sayang sekali. Ya, oke. Itu saja asupan saya. Jadi hubungan perpustakaan UI dengan BPHN itu tidak responsif. Ya. Jadi kalau ada pustakawan dari Fakultas Hukum UI datang ke tingkat nasional, dia dibully, kasihan kan? Oh, iya. Oke, kita catat ya, Prof. Ya. Oke. Baik, yang mungkin ini karena cuma 15 menit, satu pertanyaan lagi ya, Moy ya. Boleh, silakan Ibu. Prof, ini kan menurut Prof nih ya, kompetensi pustakawannya loh ya. Jadi orangnya nih. Kompetensi pustakawan yang seperti apa yang menurut Prof diharapkan untuk dapat melayani pengguna di perguruan tinggi? Monggo Prof. Gak apa-apa Prof bilangin yang pokoknya yang ini juga gak apa-apa. Kami perlu itu, perlu masukannya. Tentu saja dia harus menempuh pendidikan perpustakaan. Ya manfaatkanlah pendidikan yang ada di UI. Lalu dia harus sering diberi training. Ya. Jadi ilmu di atas kertas saja tidak berguna itu, tapi training itu penting sekali, ya. Kalau perpustakaan UI kurang duit, mintalah lagi ke rektor. UI itu harus memperbanyak dana untuk perpustakaan. Ya. Aduh, Pak Rektor nggak dengar ya, Pak Meneka dengar nih. Biar aja. Ya. Ini lembaga pendidikan, ya. Kita malu menyandang nama Indonesia kalau perpustakaan kita tidak number 1. Ya. Jadi memang harus menempuh pendidikan kepustakaan itu, ya. Bukan sembarang orang harus ditempatkan di perpustakaan UI, dan mereka harus dibina terus supaya lebih canggih lagi, ya. Nanti bukan cuma 5% profesor yang responsif, kalau 50% matilah kalian kalau kalian tidak bagus kompetensinya. Iya, betul juga Prof. Jadi kami juga sebetulnya gini juga, wah kalau semua responsif kita kader juga ya. Habis ini akan saya WA mereka semua. Kalian mempermalukan saya. Ya. Dari 150-an yang suka di WA cuma 5% ya. Oh, kalian mempermalukan saya. Apakah kalian sudah budak gitu ya?
atau tidak bisa membaca lagi, ya. Jadi bagaimana mahasiswa bisa pandai kalau profesor tidak mentransfer itu? Informasi saja tidak ditransfer. Bagaimana pula bahan-bahan ilmiah? Terima kasih. Ya, oke, Prof. Jadi kalau seperti saya rangkum ya, kompetensi yang paling diharapkan oleh Prof. Ana, nanti masih ada sesi tanya jawab ya, Prof ya. Sebaiknya berlatar belakang pendidikan perpustakaan, ini memang ya jelas ya. Kemudian sering-sering mengadakan mengikuti training, lalu ya perpustakaan juga harus disupport dengan fasilitas, dana dan anggaran, gitu ya, Prof ya. Oke. Nah, mungkin itu dulu bincang-bincang saya dengan Prof. Ana. Nanti setelah ini kita akan diserbu para guru besar loh, karena Prof. Ana akan WA-in mereka, hey, ayo dong direspon tuh layanan perpustakaan gitu. Oke, Prof. Terima kasih banyak untuk Prof. Ana. Terima kasih sama-sama. Makin maju perpustakaan UI. Amin. Masukannya buat kami sangat berarti, sangat penting, dan kami jadikan masukan-masukan atau catatan-catatan penting untuk dikembangkan. Ya, nah itu saya kira dari klaster ilmu sosial dan humaniora, Moe. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada dirimu. Terima kasih. Nanti kita ketemu di sesi tanya jawab. Siap. Terima kasih banyak Prof. Ana dan Bu Clara. Siap-siap, kita harus bersiap-siap ya, karena setelah ini seperti yang tadi Bu Clara dan Prof. Ana sempat sampaikan, kita akan diserbu. Jadi pustakawan, saya lihat banyak sekali pustakawan yang bergabung di kegiatan hari ini. Kita harus bersiap untuk kembali melayani para guru besar dengan sangat prima. Pemaparan selanjutnya, kita akan beralih ke rumpun ilmu murni teknologi dan komputer. Kali ini ada Profesor Dr. Andes Terimat, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan sarjana fisika di Universitas Indonesia tahun 1988 dan menyelesaikan gelar doktoral tahun 1996 di, mohon maaf kalau saya salah penyebutannya, Institut für Kernphysik Universität Mainz, Germany. Beliau memulai karir di Departemen Fisika pada tahun 1988 sebagai teaching assistant, kemudian naik menjadi dosen dan peneliti pada tahun 1997 dan menjadi profesor di departemen yang sama pada tahun 2011 hingga saat ini. Saat ini Prof. Terimat telah menulis 83 jurnal ilmiah dan juga mendapat penghargaan sebagai Ganesha Widya Jasa Adi Utama Award dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009, dan di tahun yang sama meraih Special Award for Scientist dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini Prof. Terimat akan berdiskusi didampingi oleh Ibu Lulu Triwulandari M. Hum, PIC Cluster Rumpun Ilmu Murni Teknologi dan Komputer. Kepada Prof. Terimat dan Ibu Lulu kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Mutia, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Selamat pagi menjelang siang, Prof. Terimat. Saya senang sekali bisa memandu Prof. Terimat dalam kegiatan ini. Saya Lulu, Prof. Prof. Terimat ini fisikawan terkenal ya, termasuk fisikawan terkenal juga. Dan tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali artikel-artikelnya. Jadi di sini Prof, saya belum lihat fotonya Prof. Terimat yang mana. Belum kelihatan gambarnya, Prof. Mungkin bisa. Saya sih ngomong mungkin supaya muncul gitu. Oh begitu ya. Ya. Apakah sudah muncul? Tapi gambarnya ya baik. Terima kasih Prof. Jangan ganti foto saya loh. Ya, itu sedang di-mute Prof. Baik. Begini, kita kan tadi mungkin sudah disebutkan oleh Ibu Clara sebelumnya mengenai e-resources delivery service seperti disebutkan tadi, dan kalau melihat jumlah profesornya ini di bidang sains teknologi ini profesornya termasuk yang paling banyak ya di UI. Selain FK, sains teknik, kemudian sains tek sekarang sudah mulai banyak profesornya. Kemudian tapi ketika kita kirimkan IDS, e-resources delivery service ini kepada profesor itu responnya sedikit. Dan kemudian juga kita juga mengadakan acara literasi informasi, kenapa ya respon termasuk mahasiswanya itu agak sedikit. Mungkin nanti Prof bisa berikan masukan kebutuhannya di bidang sains tek itu seperti apa sih gitu. Mungkin berbeda dengan sosial. Sosial itu yang kami lihat responnya itu sangat banyak. Bu Clara itu sepertinya
oh banyak yang kontak gitu ya, tapi saya kok agak minim. Jadi walaupun nggak dibales, oh biarin aja, kita sih kerja terus ya, kita kirimin terus ke emailnya, entah emailnya dibuka atau enggak, seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari Prof. Terima sendiri punya gambaran Saintek itu kebutuhannya apa sih yang kita perlu bisa support yang lebih spesifik. Terima kasih Prof, silakan. Terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi izinkan saya ini dulu ya, bernostalgia dulu dengan perpustakaan. Saya punya PowerPoint ya, saya share ya, izinkan saya share. Oke, bentar. Mana ini? Ya. Bisa kelihatan ya saya ini? Slideshow. Nah, apakah bisa dilihat? Bisa terlihat, ya? Terlihat, Prof. Terlihat. Ya, saya ingin bernostalgia sedikit dengan perpustakaan ini. Karena apa? Karena bagi saya perpustakaan juga merupakan salah satu yang memberikan kontribusi, menunjukkan jalan ke saya akhirnya menjadi fisikawan. Begini, mungkin para pustakawan pasti lihat ini, tapi ini kok klasik banget gitu ya. Tapi terus terang ini adalah buku yang saya sering lihat tahun 70-an. Mengapa? Ya, itu buku dewa kami, Prof. Buku yang dipakai oleh bapak saya. Nah, ini saya ambil dari Amazon.com, tapi tadi pagi saya sempat hubungi adik saya yang tinggal di sana, tolong fotoin dong, masih ada nggak? Nah, ternyata ini masih ada, ini masih dua ini, satu table, satu indeks. Jadi sebenarnya bapak saya juga seorang pustakawan, dan apa yang ingin saya ceritakan nostalgia ini sewaktu masa kecil itu bapak saya itu dia kuliah, saya nggak ngerti kuliah di mana waktu itu, pokoknya 69 itu berangkat ke Australia, kemudian setahun 2 tahun kemudian pulang, kemudian dia mengelola perpustakaan di sekolah, kemudian dia mengelola perpustakaan keliling di Sumatera Selatan tahun 70-an. Dan saya nggak ngerti kenapa tahu-tahu buku di perpustakaan keliling itu dibawa ke rumah, dan di sana kita disuruh membantu katalogisasinya. Jadi menempelkan ini katalognya sama kartu peminjaman. Dulu kan kartu peminjaman kan ditulis pakai tangan itu, disisipkan di bukunya. Jadi itu. Tapi itu banyak sekali hikmahnya ke saya. Mengapa? Karena begitu buku-buku itu bertumpuk-tumpuk dibawa ke rumah, ya sebagai seorang anak kan mulai melirik-lirik buku apa saja ini. Mula-mula tuh saya sebagai anak kecil waktu itu masih SD, saya tertarik dengan buku Hans Christian Andersen, cerita-cerita seperti itu. Jadi bisa Ibu Bapak bayangkan waktu itu di daerah yang relatif terpencil lah dibandingkan Jakarta, saya sudah berkenalan dengan H.C. Andersen di tahun 70-an. Nah, tapi tentu saja itu kan naluri anak-anak ya. Begitu saya beranjak sedikit ke kelas 6 SD, buku-buku masih ada. Kemudian saya berkenalan dengan buku-buku elektronik, ya, buku-buku yang dibawa itu, dan saya sepertinya tertarik sekali dengan elektronik. Saya ingin menjadi sarjana elektro. Saya ceritakan ke semua wisudawan itu, kalau sambutan wisudawan, sebenarnya saya bukan menjadi sarjana fisika UI, saya mau jadi sarjana elektro ITB, cita-cita saya. Tapi diam-diam aja saya bilang, mengapa? Tahun 2009 kalau nggak salah, saya dapat itu Ganesha Widya Jasa Adi Utama dari ITB. Itu untuk penghargaan untuk peneliti dari ITB, tapi peneliti se-Indonesia. Nah, saya bilang, barulah saya menyadari, untung saya masuk UI, nggak masuk ITB. Kenapa? Nah, kalau saya masuk ITB, itu nggak diberikan ITB ke orang ITB gitu ya. UI nggak punya gitu, UI nggak punya penghargaan seperti itu. Jadi saya bilang untung saya masuk ke UI. Tapi intinya semasa kecil itu sangat-sangat katakanlah berkesan bagi saya. Bapak saya seorang pustakawan, baru meninggal Maret kemarin, di masa-masa pandemi ini, akhir Maret kemarin. Dia masih punya koleksi buku-buku yang tua itu, dan di waktu kami pindah ke Jakarta tahun 79 itu beliau aktif sebagai pegawai Pusbin Pustak, Pusat Pembinaan Perpustakaan di Medan Merdeka Selatan itu.
Nah, semasa SMA dan kuliah, saya sering menggunakan perpustakaan MIPA UI. Waktu itu kan di Salemba itu, tahun 83. Kemudian malangnya atau sayangnya kan perpustakaan MIPA itu kan nggak sejuk ya. Nah, ada perpustakaan gelanggang mahasiswa Kuningan yang sejuk, bisa santai, adem gitu ya. Dan memang pusat mahasiswa di situ. Jadi saya sering ke sana ngerjakan PR dan baca-baca buku lain untuk menambah wawasan. Jadi perpustakaan tuh seperti itu. Nah, di awal 2000-an saya ngelihat ini. Sebenarnya ini gambar baru saya ambil. Seharusnya itu gambarnya yang saya ingat sekali, rekaan seorang itu, perpustakaan itu digambarkan kosong, raknya cuma ada satu iPad begitu ya. Di awal 2000-an itu hampir 20 tahun yang lalu. Saya waktu itu kaget ya. Tapi saya setengah percaya setengah enggak. Dan pada tahun 2020 ini saya ngelihat ini nggak sepenuhnya benar. Kalau saya lihat fotonya perpustakaan Harvard masa kini, ya Harvard ini kan klasik ya. Nah, ini lihat di sebelah kiri ini ada buku-buku yang model Dewey Decimal Classification tadi, buku-buku klasik gitu ya. Kemudian saya baca, katanya perpustakaan itu bukan cuma tempat modern, tapi tempat yang romantis gitu. Romantis romantik itu maksudnya bukan masalah cinta. Romantik kan ada zamannya romantik ya, zaman Roman ya, Roma gitu ya. Jadi ini ada suasana perpustakaan. Suasana perpustakaan itu memang harus di-set beda begitu menurut saya. Saya waktu kembali ke Jerman, Mainz itu buku-buku yang tua itu masih di situ. Memang ada terminal-terminal elektronik yang untuk online. Jadi bagi saya perpustakaan itu tetap saja harus suasana perpustakaan gitu. Nah, untuk saya sendiri, saya kan karena baca bukunya sudah tidak banyak lagi kecuali baca-baca buku yang saya perlukan, sama sekarang juga suka baca novel. Tentu saja saya perlunya jurnal APS, ini American Physical Society, Elsevier, Springer. Ini beberapa dilanggan oleh perpustakaan UI. Ini tentu saja sangat membantu saya. Buku kuliah. Nah, buku kuliah itu sebenarnya dulu saya sering ditawari UI. Ini kalau ada permintaan buku kuliah ini silakan disampaikan, nanti kita belikan. Tapi sekarang saya nggak dengar lagi itu masih ada atau enggak itu. Kemudian yang saya sering pakai juga koneksi internet, misalnya di perpustakaan, di sekitar perpustakaan pun ada koneksi internet. Dan saya kira perpustakaan itu sebenarnya juga tempat diskusi, selain tempat baca, mungkin ada tempat diskusi. Saat ini tempat diskusinya itu kalau nggak di kafe di bawah perpustakaan atau di taman gitu. Tapi bagi saya perpustakaan itu bukan cuma tempat baca buku, tapi juga bisa untuk mencari ide. Nah, bagi saya pribadi sebenarnya perpustakaan itu di awal tahun 2000-an, begitu saya mulai aktif lagi di UI, setelah dari George Washington University di sana riset, saya menemukan bahwa orang mulai ribut-ribut bahwa penelitian kita ini tidak bisa dilakukan karena kita tidak punya banyak literatur research. Nah, sebenarnya karena saya bidang murni mungkin ya, di tahun 1992 atau lebih awal itu sudah dirilisin namanya archive. Archive ini tadinya di Los Alamos Laboratory, jadi bukan di Cornell, Los Alamos itu. Dan ininya juga situsnya juga agak aneh. Kalau sekarang kan archive, kalau dulu xxx.lanl.gov gitu. Nah, semua yang XXX tahun 90-an itu awal itu tentu saja diblokir sama UI. Jadi saya harus minta special request itu ke Fasilkom kalau nggak salah, bahwa ini bukan situs yang tidak benar, ini situs archive. Archive ini semacam preprint, tempat preprint. Jadi gini, kita sebelum publikasi, sebelum kirim paper kita ke jurnal untuk pertama di review kemudian dipublish, biasanya zaman dulu orang mencetak banyak-banyak ya, dicetak banyak-banyak kemudian dikirim ke kolega-kolega untuk dapat semacam masukan, namanya preprint sebelum di print.
Nah, setelah dapat masukan, dapat kritik, kita perbaiki lagi, baru kita kirim ke jurnal. Nah, biasanya kalau sudah dapat masukan dari kolega-kolega yang ahli itu, tentu saja nanti lebih mulus lah masuk ke jurnalnya. Nah, tahun 90-an awal sudah mulai dirasakan bahwa preprint yang kertas hard copy itu sangat-sangat tidak efektif, costly juga, dan juga karena ini preprint ya, bukan buku, begitu habis dibaca langsung dibuang gitu ya, habis dibaca langsung dibuang. Jadi banyak sekali penggunaan kertas, sehingga akhirnya dipikirkanlah yang elektronik, dan hingga sekarang itu sudah bisa dilihat 1.740.000 artikel. Jadi artikel ini maksudnya paper yang dalam bentuk preprint, belum dipublish. Untungnya ini tidak mengganggu masalah copyright. Jadi jurnal-jurnal tidak ada yang komplain dengan ini. Jadi saya sudah dapat solusi waktu itu. Karena tidak ada resources, perusahaan kita belum terlalu maju waktu itu di awal 2000-an untuk urusan jurnal, maka saya sudah punya solusi. Dan saya lihat sekarang bioarchive, kemudian medRxiv gitu sudah mulai ada. Dan ini semua merambah sehingga ini semacam open source. Waktu itu ada semacam debat, diskusi untuk apa kita publish. Biarkan reader yang menentukan apakah paper ini layak atau enggak begitu. Paper yang tidak layak akan ditinggalkan reader, sama sekali tidak dibaca, jarang di-download. Paper yang bagus akan survive. Tapi tentu saja itu banyak macam-macam pertimbangan untuk kenaikan pangkat, pertimbangan untuk penghargaan ya dari FTE, dari UI dan lain-lain. Jadi itu tetap saja mesti dipublish. Nah, harapan saya, jadi saya pertama ingin remote lib-nya UI ini diteruskan, kalau bisa ditingkatkan, karena saya menggunakan remote lib dari rumah dan dari mana-mana. Tentu saja kalau dari luar negeri jarang, karena di sana juga ada disediakan fasilitas online library. Kemudian koleksi buku fisika ditambah, ini kan wajar aja saya orang fisika ya, koleksi jurnal. Dan saya itu sebenarnya ingin Web of Science kita langganan. Memang mahal ini, mahal sekali. Cuma saya nggak tahu bagaimana caranya kalau bisa tuh di Indonesia ini ada satu yang langganan Web of Science, jangan cuma Scopus, karena saya tahu bahwa ada debat Scopus itu jurnal publisher oriented. Kalau Web of Science ini jurnal publisher independent, jadi dia cuma perusahaan yang untuk masalah kutipan, dia tidak menerbitkan jurnal, jadi katanya lebih independen. Saya kira itu saja, silahkan kita bisa dengan tanya jawab kalau mau sekarang. Baik, terima kasih Prof. Terimat. Mungkin kembali tadi ke juga pertanyaan saya, terima kasih juga tadi masukannya tentang nostalgianya. Kita jadi punya gambaran, oh ternyata Prof. Terimat bisa sampai sehebat ini, orang tuanya pustakawan loh gitu loh. Jadi seperti orang tua saya pustakawan. Orang tuanya pustakawan dan benar-benar sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan ke depannya gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Nah, kemudian ini Prof, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya di bidang sains ini kan memang profesornya alhamdulillah pertambahannya juga cepat ya. Kemudian saya lihat juga terakhir ini termasuk di MIPA pertambahannya juga cukup pesat juga di 5 tahun terakhir untuk penambahan profesornya. Yang juga 5 tahun terakhir itu saya ketua Dewan Guru Besarnya. Iya. Oh, pantas. Pak Manika langsung ketawa. Pantas ya, jadi pertambahannya cepat. Nah, kemudian harapannya terhadap perpustakaan ini seperti apa ya di bidang sains ini yang kenapa sih apakah yang kita lihat misalnya kalau teknik itu profesor biasanya dia punya mahasiswa S3 yang kemudian bisa carikan jurnal, ada tim dan sebagainya. Apakah di MIPA seperti itu juga, dan kemudian bidang sains ini lebih khususnya apa sih yang perlu kita bantu dari pustakawan ini untuk bidang sains misalnya MIPA dan teknik dan sebagainya. Oke. Silakan. Jadi ini memang agak beda social science dengan hard science begitu. Dan di hard science pun beda sekali MIPA yang relatif lebih murni dibandingkan dengan teknik dan fasilkom yang relatif lebih applied. Mengapa? Karena di teknik dan fasilkom itu cepat sekali berubah itu teknologinya. Sehingga Sehingga paper yang diterbitkan sekarang
itu mungkin beberapa tahun lagi udah nggak dikutip lagi, kecuali sangat fundamental. Karena sudah berubah. Sehingga itu jumlah kutipan untuk di teknik hard science itu lebih rendah dibandingkan dengan yang di life science. Life science itu paling banyak dikutip dan sepertinya abadi dikutip terus. Saya kira sebenarnya social science harusnya juga begitu ya, relatif abadi gitu untuk dikutip. Nah, akibatnya tuh seharusnya orang teknik ya dan MIPA juga itu haus sekali dengan jurnal yang baru serta buku yang baru. Jadi perkembangannya sangat cepat sehingga dia harusnya ini sekali. Tapi kan biasa kan ini terjadi di dunia. Ini kan logis. Kalau misalnya kita tidak bisa berlari secepat itu, ya sudah kita diam saja. Merangkak pun nggak mau lagi gitu. Sudah frustrasi gitu kan. Tapi kalau kita misalnya masih bisa berjalan, sementara orang berjalannya nggak cepat, kita kan termotivasi. Tapi kalau orang sudah lari begitu cepat dan jauh, kemudian kita ngelihat, aduh kayaknya nggak ada harapan. Jadi akhirnya ya kita diam saja atau jalannya pelan-pelan. Sehingga mungkin kebutuhan akan resources-nya itu seperti itu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, mungkin beberapa orang, ini loh, saya sangat menganjurkan bahwa para peneliti dan dosen itu masuk ke komunitasnya, komunitas internasionalnya masing-masing. Karena di komunitas itulah ilmu dikembangkan. Di ujung paling ujungnya ilmu. Kalau di Mainz itu an den Grenzen des Wissenschaften namanya, di batas cakrawala ilmu pengetahuan. Nah, tiap ilmuwan kalau bisa pergi ke sana, kalau bisa mampu kembangkanlah di sana. Nah, kalau sudah di sana, insya Allah nggak ada masalah itu dengan literatur terkini, kecuali buku mungkin ya, kalau jurnal. Karena apa? Karena itu selalu kontak dengan orang yang pertama mengembangkannya. Jurnal yang terbit itu sudah telat paling cepat itu 6 bulan. Antara 6 bulan sampai 1 tahun sejak paper ditulis gitu ya. Biasanya paper ditulis di bidang saya itu baru publish itu 6 bulan kemudian setelah mengalami berbagai review dan koreksi dan lain-lain. 6 sampai 12 bulan. Bahkan saya punya paper yang baru publish itu 2 tahun kemudian karena berdebat panjang dengan reviewer atau referee, dan referee-nya juga tersinggung gitu gara-gara profesor saya suatu kali ketemu di konferensi internasional, dia buka gitu, ini referee-nya tidak tahu apa-apa. Ternyata teman yang diajak ngomong itu salah satu referee, dia diam-diam aja gitu. Akibatnya ya dia terpancing semacam ya emosi pribadi gitu lama. Tapi akhirnya solve. Sehingga saya katakan archive yang saya tampilkan tadi itu lebih cepat 6 bulan atau 12 bulan lebih cepat daripada paper. Nah, itu salah satu mungkin beberapa orang di bidang teknik atau sains ini sudah ketemu jalannya itu. Jadi sudah masuk ke komunitas bidangnya, sudah sampai di ujung, di cakrawala, di horizon pengetahuan dia, sehingga dia tinggal tukar-menukar info dengan teman-temannya itu saja. Memang lain kalau misalnya kita lagi meneliti gitu kan, tuh misalnya cakrawala ilmu pengetahuannya masih di ujung sana, kita lagi meneliti, sehingga kita perlu banyak literatur gitu ya. Nah, tapi itu untuk jurnal, untuk buku itu ceritanya lain. Yang saya rasakan buku ya tetap saja kita perlu, karena apa? Karena buku itu sifatnya pedagogis dan juga terstruktur. Kan kalau kita baca paper itu mungkin cuma 10% yang dibuka, 90% disembunyikan sama autornya gitu ya. Nah, kalau buku kan terstruktur dan terbuka sekali. Jadi memang buku itu lain sekali. Misalnya saya punya pengalaman mengajar mekanika kuantum hampir setiap semester dari tahun tahun 2000 sampai sekarang, 98 sampai setiap semester. Saya melihat bahwa buku mekanika kuantum itu sudah masuk klasik lah, ditemukan tahun 1900-an sampai sekarang, ditulis berulang-ulang. Tapi ada suatu style, ada suatu pengembangan gitu, ada dimasukkan metode pedagogis pengajaran begini, dan itu terpaksa kita harus beli terus gitu. Jadi seperti itu. Ini saya persepsi saya mengapa teknik dan sains seperti itu. Oh, baik, terima kasih Prof. Kak Mutia, apakah masih ada waktunya atau? Sorry, saya terlalu banyak ngomong.
Mungkin bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab, boleh? Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Terry atas masukannya. Terima kasih Pak Mandeka. Terima kasih banyak Prof. Terry dan Ibu Lulu. Mungkin Prof, untuk usulan Web of Science-nya bisa mengirimkan surat ke Kepala Perpustakaan untuk diajukan ke pengadaan Perpustakaan UI apabila memang diperlukan. Tapi itu hampir 1 miliar 1 tahun itu. Oh, iya. Kayaknya kayaknya sudah dimasukkan di usulan deh, tapi Web of Science yang sosial nih Prof. Karena yang ngusulin tahun lalu kayaknya dosen-dosen fisik kalau nggak salah. Mudah-mudahan bisa dimasukkan yang dari hard science juga. Oh, kalau gitu tinggal di-expand. Ya, sudah dicatat bagian pengadaan kayaknya. Oke, kalau gitu berarti bisa ada masukan baru ya untuk pengembangan koleksi kita. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, ini adalah pemaparan yang terakhir dari Profesor Dr. Budi Iman Santoso, SPOGK MPH, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan kedokteran mulai dari sarjana kedokteran umum, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis uroginekologi rekonstruksi Departemen Obstetri dan Ginekologi, program doktoral, hingga meraih guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tidak hanya itu, Prof. Budi juga menempuh pendidikan magister kesehatan masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Prof. Budi memulai karir sejak tahun 1981 dan memulai karir di Universitas Indonesia di FKUI sebagai pengajar sejak tahun 1989 hingga saat ini. Tergabung dalam 9 organisasi profesi, baik nasional maupun internasional, dan telah menulis 21 karya ilmiah serta 5 buku, aktif mengikuti pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional sebagai narasumber maupun moderator. Saat ini Prof. Budi akan berdiskusi dengan PIC Cluster Rumpun Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, Ibu Retno Prabandari MA. Kepada Prof. Budi dan Ibu Retno kami persilahkan. Terima kasih Mutia. Selamat siang Prof. Budi. Selamat siang Bu Retno. Apa kabar? Baik, Prof. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang nih. Iya. Ya, saya langsung aja ya Prof, karena baik. Juga mungkin nanti Prof waktunya juga nggak banyak. Silakan Bu. Saya mau menanyakan Prof, bagaimana kesan-kesan Prof tentang layanan IDS ini, seperti yang tadi dikatakan bahwa saya tuh paling banyak memberikan informasi kepada para dokter, para profesor di FKUI, tapi ternyata responnya juga sedikit gitu, artinya tidak begitu banyak. Walaupun Prof termasuk yang salah satu yang memberikan respon positif. Nah itu mungkin kira-kira kenapa? Apakah karena saya kurang mendalami bidang mereka, atau saya yang kurang tahu, karena bidang saya dengan bidang Prof kan juga beda, jadi pendekatannya tuh kira-kira seperti apa? Mungkin Prof bisa kasih masukan gitu. Terima kasih Bu Retno. Jadi sebetulnya ini kadang-kadang yang namanya dokter itu ya kan kebanyakan dia itu kan dari aspek terapan. Dan kemudian kalau kami ini kan kebanyakan bekerja di rumah sakit. Dan kemudian sejarahnya dulu kita mempunyai perpustakaan di FKU itu. Dan yang lebih unik lagi di masing-masing divisi, di masing-masing keilmuan subspesialisasinya, mereka juga sudah mempunyai satu perpustakaan yang dilanggan sendiri. Belum lagi ada supporting lagi dari sana. Dari supporting barangkali dari organisasi-organisasi yang berkaitan ya, atau supporting dari farmasis umpamanya, yang dia juga menyediakan link buku-buku atau jurnal. Nah ini yang saya kira bukan seperti itu. Jadi intinya karena sekarang ini sudah berubah. Setiap kali pelayanan itu dasarnya harus evidence based, ya evidence based practice gitu. Nah ini yang terutama harus juga disadarkan oleh teman-teman di tempat-tempat praktis, jadi saya kira di institusi pendidikan. Nah, oleh sebab itu di sini juga perlu. Makanya di sini kalau saya boleh usulkan, di dalam komponen ini kan saya paham itu ada 3 komponen yang sangat menentukan.
seperti ada kita lihat customer-nya siapa, kemudian apakah itu ada revenue-nya, apakah itu profit atau non-profit. Nah, disinilah memang diperlukan satu ini diatur oleh development marketing. Jadi ini semua tidak akan bisa berjalan kalau kita juga tidak memahami dari aspek marketingnya. Nah, oleh sebab itu, kalau boleh kami barangkali nanti dibuat semacam survei, ya kira-kira sebetulnya yang cocok seperti apa, sehingga ibu tidak terlalu banyak mengeluarkan energi, ya untuk seolah-olah semua digabung, padahal kita masing-masing tenaga kedokteran itu, terutama dari aspeknya itu mempunyai kekhususan tersendiri. Nah, oleh sebab itu, apalagi kita tahu bahwa FKUI praktis 80% atau barangkali 85% itu stafnya adalah staf dari Kementerian Kesehatan atau Rumah Sakit Cipto. Nah, padahal kita tahu Rumah Sakit Cipto ini adalah Center of Excellence, jadi udah nasional dia. Nah, sekarang ada RSUI. Nah, RSUI ini saya yakin suatu saat dia akan mungkin nggak terlalu lama, 5-10 tahun ke depan, dia akan sejajar dengan Rumah Sakit Cipto dari sisi kapasitas SDM-nya. Nah, oleh sebab itu, ini satu peluang yang sangat besar, bagaimana nanti sumber-sumber informasi yang ada di perusahaan UI, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, tentunya saya tadi sekarang ini dan dalam COVID ini kan kita harus yang namanya ada sharing resources. Bagaimana kita berbagi sumber-sumber daya karena keterbatasan biaya. Jadi sekarang sudah lagi tidak zamannya kita harus berpikir, harus kita menguasai semua sehingga kita bisa memberikan semua kepada setiap orang yang ada di sini begitu. Ya, lebih baik kita sharing resources sehingga kita tahu betul mana yang menjadi kebutuhan di bidang medis, ya. Medis ini bisa yang klinik atau non klinik dan itu juga bisa difasilitasi. Saya kira apa yang sudah dibuat oleh perpustakaan UI ini sudah luar biasa terobosannya, dan kemudian ini juga satu peluang karena masing-masing ini akhirnya nanti akan, nah saya kira perlu dibuka kayak yang saya bilang itu ada komunikasi komunitas kesehatan yang ada titik bertemunya yang setiap kali dibuka barangkali di perusahaan UI bisa lewat Zoom, sehingga masing-masing disiplin ilmu itu bisa memberikan sharingnya, memberikan apa keperluannya dia, sehingga dengan mudah bisa ditangkap dan membuat satu program sehingga pekerjaan perpustakaan UI itu untuk bidang kesehatan itu menjadi lebih luas dan lebih terarah, lebih efisien. Mungkin itu yang saya bisa usulkan, Ibu Retno. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Terkait dengan itu, kira-kira menurut Prof sudah puas dengan layanan saya tidak? Artinya ini memang pertanyaan yang sifatnya agak pribadi ya, Prof. Tapi mengingat saya juga tidak begitu paham dengan uroginekologi dan sebagainya. Tapi kira-kira Prof sudah puas nggak dengan layanan ini? Ya, jadi kalau soal puas nggak puas jangan tanya sama kebidanan, Bu. Kalau kita orang kebidanan nggak pernah rasanya puas gitu ya. Karena kalau nggak puas kita bisa melakukan rekonstruksi. Hanya joke gitu ya, mohon maaf. Tapi intinya bahwa kalau saya pribadi dengan layanan Ibu Retno itu sudah baik ya, sudah cukup baik karena merespon di bidang kita. Nah, mungkin saya usulkan setiap kali ada rapat kerja barangkali ya, atau rapat kerja atau rapat pendidikan, itu barangkali Ibu bisa membuatkan semacam satu brosur yang mempermudah setiap staf itu melakukan akses ke sana. Karena intinya kalau namanya gimana-gimana kan tetap marketing, tanpa disadari perpustakaan UI juga pasti akan tanpa disadari internal itu ada bersaing juga, walaupun persaingan tidak. Meskipun di era sekarang kolaborasi itu menjadi titik utama, tapi tidak mungkin kolaborasi di internal itu pasti ada persaingan, ya, baik dengan FKUI-nya, perusahaan FKUI-nya, atau dengan
fakultas lain yang punya perpustakaan, itu pasti ada persaingan. Tapi bagaimana kita melakukan kolaborasi tadi, barangkali setiap pertemuan itu ada komunitinya. Nah, itu perlu saya kayak semacam brosur. Brosur itu kalau rumus marketing itu tidak boleh berhenti. Jadi itu harus dimasukkan dalam fixed cost. Ya, tidak boleh insidental penerbitan brosur itu, dan itu akan disosialisasikan kepada masing-masing fakultas pada saat-saat yang tepat. Contohnya pada saat ada meeting pendidikan, ada meeting rapat kerja dan sebagainya. Dan itu tidak boleh putus. Makanya itu sudah harus masuk dalam fixed cost. Ya, tidak boleh insidental. Ya, brosur itu sangat penting karena itu rumusnya. Ya, rumus marketing nggak ada brosur itu kita akan terhilang. Ya, meskipun ada web dan sebagainya. Mungkin itu. Tapi kalau ditanya Bu Retno, puas saya kalau bidang saya sangat puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Bu Retno. Tapi nanti kita akan coba, saya akan membantu mengembangkan untuk bidang-bidang yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ya, karena kalau Prof mungkin memang sudah memberikan respon yang baik, tapi ada beberapa kolega Prof yang saya berikan tidak memberikan respon gitu. Apa karena mereka cukup sibuk atau juga kayak tadi ada yang nggak pernah buka email gitu atau gimana? Saya juga nggak tahu gitu loh, Prof. Gitu. Ya, jadi yang pasti itu kalau yang namanya sudah masuk ke namanya udah kedidik kepelayanan, itu memang kita harus mempunyai disiplin pendidikan waktu. Ya, kalau saya itu minimal di HP saya itu untuk perpustakaan UI itu, ya Bu Retno itu pasti setiap hari saya pasti ngebuka itu. Kalau ada report dan sebagainya. Tapi kalau umpamanya kita sudah tahu link, jadi timing waktunya itu kan mesti disiplin. Artinya komitmen, kemudian kepedulian, ya karena dia merasa saya sudah punya sumber yang lain gitu. Yang ini nah oleh sebab itu harus ada satu upaya yang kita sebut apa sih add value-nya, nilai tambahnya kalau saya buka perpustakaan UI umpamanya. Nah itu dia akan mencari itu semua gitu. Tapi kalau mereka bilang oh saya bisa dapat dari tempat lain gitu, itu mungkin agak susah ya. Tapi kalau kita melihat apalagi yang namanya kedokteran itu perkembangannya itu sangat cepat. Tadi Prof. Ferry menyatakan memang kita bikin tulisan itu paling cepat itu paling 6 bulan, malah bisa setahun, bisa 2 tahun baru masuk. Tapi perkembangan itu kita tetap laksanakan gitu karena kita udah punya. Nah untuk perbaikan itu kita harus menjalankan namanya panduan pelayanan klinik. Itu kan harus diupdate. Nah kalau kebanyakan teman-teman itu males mengupdate-nya sehingga masih padahal yang kita layani adalah manusia gitu. Ya, jadi saya kira memang tidak mudah, tapi intinya kalau dari perpustakaan UI itu bisa bahwa setiap staf pengajar itu dikasih satu waktu gitu ya, yang memang dia harus punya kewajiban membuka. Ya, karena walaupun gimana kan saya juga punya anak didik. Ya, saya mendidik mahasiswa, mendidik PPDS spesial SPOG, kemudian mendidik SP2-nya ya, subspesialis, juga S3. Itu kan membutuhkan sumber resources keilmuan atau sains ya. Oleh sebab itu perpustakaan itu sangat penting. Nah, jadi menurut saya apakah memungkinkan kalau di perpustakaan itu ada dibuka semacam komunikasi untuk referensi kedokteran umpamanya ya atau kesehatan yang dibuka waktunya tertentu sehingga bisa melalui web atau email dan sebagainya sehingga mereka akan otomatis dan kami juga akan memprogramkan ya itu dalam kita ngikut sistem lah. Jadi kita nggak membuat sistem baru tapi kita mengikut sistem yang dibuat oleh UI sehingga nanti barangkali anak didik saya ya atau staf saya itu otomatis dia akan melakukan komunikasi mencari atau berkomunikasi dengan perpustakaan UI gitu. Jadi itu akan bisa lebih banyak, makin banyak kan lebih baik gitu untuk pengadaannya. Terima kasih.
Dan mohon maaf, memang kedokteran itu memang rada-rada aneh nih, rasanya ngatur dokter itu jauh lebih susah karena dia merasa bisa semua gitu. Ya, itu yang susah. Ya, kasih. Iya, makasih Prof. Ya, makanya sebetulnya kalau menjalin hubungan itu sudah dilakukan ya Prof ya. Cuma kayaknya kalau dari kedokteran itu agak kurang dibandingkan dari mahasiswa yang dari FKM ataupun dari FIK. Mereka jauh lebih semangat untuk mencari daripada mahasiswa FK. Mungkin karena juga jarak Salemba Depok itu juga jauh gitu, atau memang kebutuhannya sudah dipenuhkan di perpustakaan FKUI dan juga di LSCM itu saya tahu juga ada CEEBM itu yang juga bisa membantu mereka. Apa karena mungkin juga itu, Prof? Tidak, saya kira Ibu. Jadi saya kira tidak itu. Saya berani mengatakan bukan karena itu, karena ini adalah masalah komunikasi. Jadi murni komunikasi dan kebutuhan. Jadi kita ini paling tidak meng-create demand. Sebetulnya kebutuhan dia ada gitu. Cuman barangkali karena komunikasi, mungkin Ibu nanti bisa memanfaatkan, dan kebetulan saya juga barusan rapat kebetulan saya ditunjuk juga sama Pak Rektor sebagai Wakil Koordinator Academic Health System. Kita melibatkan semua rumah sakit yang ada di DKI, itu kan ada SDM-nya, di situ juga ada tempat pendidikan, ya, baik mahasiswa, spesialis, subspesialis, ya, atau S3, itu bisa dimanfaatkan ini. Kalau itu menjadi satu program masuk ke sana, saya kira semua orang yang masuk dalam link AHS Academic Health System ini, dia akan memanfaatkan yang informasi yang diperoleh dari perpustakaan UI tentunya. Ya, insya Allah saya akan coba nanti membuat satu program. Mohon nanti juga, tapi program ini tidak berdiri tapi masuk dalam sistem di perpustakaan UI, sehingga bisa dimanfaatkan tidak saja oleh UI tapi HSUI, Academic Health System Universitas Indonesia, yang melibatkan rumah sakit jejaring yang ada di kita, yang notabene juga itu adalah staf pengajar dari UI sendiri, dari unit staf pengajar dari UI, dalam hal ini FKUI. Terima kasih Bu Retno. Iya, makasih Prof. Mungkin satu pertanyaan lagi, Prof. Jadi kita juga penting untuk membuat satu komunikasi, kemudian juga jangan lupa selalu buat add points-nya segala dan seperti itu. Mungkin nggak kira-kira perpustakaan UI ini dengan tidak melangkahi perpustakaan FKUI untuk mengadakan kerjasama dengan departemen-departemen seperti itu. Jadi kita kan juga bisa untuk mengadakan pelatihan literasi informasi, tidak hanya memberikan umpannya, tapi kailnya juga kita berikan gitu. Jadi tidak bergantung saja pada perpustakaan UI, tapi bisa dikembangkan untuk keahlian masing-masing, karena kan pustakawannya juga sebentar lagi saya juga pensiun, Prof. Saya nggak tahu kalau Prof nanti saya pensiun siapa yang akan melayani Prof gitu. Jadi ya. Jadi memang saya kira ini kesempatan yang cukup baik, kan paling tidak kalau kita ini yang sudah uzur ini bisa meninggalkan legacy. Legacy itu artinya legacy yang baik, terutama bagaimana meningkatkan kebiasaan untuk membaca dan mencari referensi. Dan itu sama sekali tidak melanggar, Bu Retno. Jadi saya kira kalau memang begitu, saya akan mencoba membantu Ibu bagaimana kita menyampaikan ini ke masing-masing departemen. Ya, kita di sini kalau departemen klinik itu ada 24 departemen klinik. Ya, jadi saya kira saya akan memfasilitasi, mungkin nanti dengan menggunakan fasilitas Academic Health System, kami akan bicara nanti. Ini kebetulan kami lagi roadshow di setiap rumah sakit di dalam kaitannya untuk di rencana strategis Academic Health System UI. Nah, mungkin di dalam setiap ketemu dengan mereka itu saya akan barangkali menyampaikan hal itu. Nanti setiap rapimtas ya mungkin dengan adanya brosur Ibu, jadi saya barangkali yang nanti
tanda petiknya jadi duta besarnya perpustakaan UI deh untuk bicara di departemen di FKUI atau Rumah Sakit Cipto. Mungkin itu, Bu. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin bincang-bincang kita sebenarnya menarik sih, Prof. Cuma terkendala waktu juga. Prof nanti juga ada acara juga. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mutia. Silakan. Terima kasih banyak Prof Budi dan Ibu Retno. Kita sudah mendengarkan diskusi dari 3 narasumber. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan memanfaatkan menu lambaian tangan atau raise hand yang ada di Microsoft Teams. Kemudian nanti akan saya sebutkan namanya dan menyalakan mikrofonnya. Ketika mikrofonnya menyala, silakan sebutkan nama dan fakultas atau program studinya. Baik, apakah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Baik, ada satu pertanyaan, ada satu yang mengangkat tangan dari Bapak Teguh Fahmi, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Silahkan, Bapak Teguh Fahmi. Untuk dinyalakan mikrofonnya. Ya. Baik, Bapak Teguh Fahmi, suara saya terdengar mungkin? Halo, sudah ya. Terdengar suara saya? Terdengar, silakan Bapak. Iya, mohon maaf tadi gangguan sound di laptop saya. Perkenalkan saya Fahmi, saya mahasiswa semester 1 program doktor. Jadi memang saya belum tahu kalau misalkan dari Prof yang tadi dari Fakultas Hukum ya. Mohon maaf kalau kurang berkenan, kalau saya salah. Jadi kalau tadi paparan yang disampaikan oleh para profesor itu sangat menginspirasi saya, terutama bagi mahasiswa yang baru masuk UI ke jenjang doktoral. Kira-kira best practice apa lagi yang kemudian bisa diberikan ke kami, ke mahasiswa, untuk kemudian untuk intens selalu menggunakan resources yang ada di UI. Mungkin itu saja, biar mudah-mudahan proses studi kami ini juga menjadi lancar. Terima kasih, Mutia. Baik, terima kasih. Kita mungkin bisa langsung dijawab, ya Prof, karena sampai saat ini yang melambaikan tangan hanya 1 orang. Sambil menunggu peserta yang mau bertanya, mungkin bisa dijawab dari Prof siapa dulu? Prof Ana aja itu. Prof Ana boleh? Silakan Prof. Anda ambil apa ya studinya ya tadi? Di S3 Hukum juga. Oh, FISIP. Sosial. Jadi nah, ilmu sosial itu juga bahannya banyak sekali ya, yang bisa kita browsing ke perpustakaan ya. Cuma karena Anda belum profesor, mungkin juga tidak ada petugas perpustakaan yang langsung bisa menghubungi Anda. Tapi kalau Anda rajin ke perpustakaan, jalinlah komunikasi yang baik dengan para petugas di perpustakaan. Pasti Anda punya pelayanan lebih baik lagi ya. Dan jangan pernah meninggalkan perpustakaan selama masa studi Anda, sehingga Anda bisa menyelesaikan 3,5 tahun. Makin cepat, makin hemat ya, makin murah, dan bisa cum laude tentu saja ya. Jadi sumber-sumber perpustakaan itu kita melanggan sangat mahal dan sangat banyak. Jadi kalau mahasiswa tidak menggunakan itu rugi sekali. UI rugi, kalian juga rugi ya. Kalau zaman saya dulu ambil doktor kira-kira 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, itu kita masih menggunakan perpustakaan di luar UI karena memang belum sebanyak sekarang. Sekarang udah fasilitas lengkap, buku-buku lengkap, petugasnya juga lebih canggih ya.
Jadi menyesal sekali kalau mahasiswa terutama program studi doktor dan S2, bahkan kalau mahasiswa saya S1 saja, saya sudah wajibkan mereka harus mengunduh dari bahan-bahan perpustakaan. Ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin langganan-langganan jurnal, ya, dan langganan apa saja yang di perpustakaan itu kita manfaatkan. Dan itu bisa juga diakses dari luar UI. Ya. Anda sudah tahu caranya. Dari luar UI pun bisa diakses. Jadi tidak harus di UI. Ya. Itu saja pesan saya. Terima kasih Mas Taufik. Boleh saya tambahkan, Moy? Silakan Ibu. Iya, ini Mas Teguh Fahmi kebetulan karena mahasiswa ya, jadi walaupun yang ditanya narasumber, mungkin kami dari sisi perpustakaannya dulu, untuk mahasiswa baru memang kita kalau bukan karena pandemi ya, biasanya sih ada sosialisasi langsung face to face, biasanya prodi akan undang kita, cuman karena ini masa pandemi semuanya bentuknya e-learning, rencananya sih memang nanti perpustakaan tetap akan buat acara ini, kegiatan ini, karena Anda untuk mahasiswa baru memang perlu banget step by step, mulai dari keanggotaan, hak-haknya, kemudian bagaimana cara aksesnya dan sebagainya. Jadi nanti untuk mahasiswa baru, Mas Teguh Fahmi mudah-mudahan ya tetap akan kita lakukan. Nanti dipantau aja terus akunnya itu, perpus ID-nya, Twitter-nya sama Instagram-nya. Oke, Mas Teguh, Mas Fahmi. Oke. Baik, mungkin Prof. Budi atau Prof. Edi boleh, silakan Prof. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat dulu tuh kepada kandidat S3, luar biasa. Cuman barangkali tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ana bahwa kita tuh harus punya planning. Ya, ada time bond-nya gitu. Ya, dan mesti smart. Smart tuh bukan berarti pinter. Saya juga nggak pernah pinter-pinter ini, ya. Tapi karena banyak membaca, lama-lama orang lain yang belum tahu, kita lebih tahu lebih dulu. Jadi saya usulkan Anda lebih banyak berdiskusi dengan dosen-dosen yang sesuai dengan topik yang Anda lakukan, sehingga Anda bisa fokus gitu, nggak bizar gitu ya. Yang kedua juga Anda juga harus memahami dasar-dasar atau panduan yang penting yang Anda miliki saat ini, sehingga Anda bisa lebih efisien di dalam, paling tidak sebagai kandidat dokter tuh sudah mulai belajar ataupun memulai bagaimana menulis artikel yang baik gitu. Ya, itu menjadi langkah supaya Anda nanti lancar dalam saat Anda membuat disertasinya. Dan jangan lupa dengan sekarang ini era digital, Anda harus memanfaatkan software. Dengan software itu Anda bisa mengumpulkan sekian banyak literatur dengan cepat. Itu namanya time bound. Sehingga Anda bisa dengan cepat juga nanti tinggal memindah-mindahkan Anda menulis. Anda sudah mengumpulkan data itu dengan penggunaan software. Ya. Yang terakhir adalah jangan selalu menyerah dan terus berlatih. Ya, tanpa kita mengetahui bisa mengumpulkan literatur yang updating, tanpa kita punya resources itu, tidak mungkin kita akan bisa menulis disertasi kita itu dengan efisien waktunya. Sehingga kita harus nanti mencari-cari lagi. Tapi mulai sekarang Anda gunakan software yang ada, ya, contohnya EndNote umpamanya, ya, itu Anda bisa mengumpulkan itu dengan cepat. Ya, sehingga nanti dari sana juga Anda mendapatkan otomatis informasi itu yang terbaru. Mungkin itu yang saya usulkan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Budi. Prof. Terry mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih ini pertanyaannya Mas Teguh Fahmi ya. Kalau pengalaman saya itu, saya sangat menyenangi remote lib yang dipunyai perpustakaan. Itu saya pakai terus itu. Karena apa? Dengan HP saya kemana-mana bisa selalu terhubung ke perpustakaan. Tadi Prof. Ana bilang itu, selama studi jangan pernah meninggalkan ke perpustakaan. Itu mungkin suatu quote yang harus ditempel di perpustakaan gitu ya. Pada mahasiswa, selama studi jangan pernah meninggalkan perpustakaan. Tadi Prof. Budi Iman Santoso udah bilang tuh, gunakan software, EndNote, ya terus apa lagi itu, saya lupa itu. Jadi emang sudah dikumpul-kumpulkan tuh. Dulu, saya waktu ngambil doktor mulai tahun 91, itu belum ada yang kayak gitu. Jadi apa yang saya kumpulkan, semuanya itu saya koleksi, tapi tetap digital dalam bentuk ada
word processor di tempat kami itu namanya latex ya. Nah, latex itu ya itu teks ininya ya. Latex itu seperti program Fortran. Jadi kita program kalimat-kalimatnya, rumusnya saya simpan. Kemudian satu file lagi saya simpan. Jadi semua saya kumpulkan. Dan begitu tiba saatnya saya menulis yaitu disertasi, tidak susah lagi. Saya tinggal collect ini dari semacam perusahaan kecil saya, perusahaan digital kecil saya. Tapi sekarang ada EndNote dan ada software-software lain yang bisa dipakai itu. Saya kira itu saran saya. Makasih. Terima kasih banyak Prof. Terry. Dari Mas Fahmi, apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih banyak Prof. Ana, Prof. Budi, Prof. Terry, dan Ibu Kala. Dan mudah-mudahan nanti dari UI-nya bisa memberikan pelatihan-pelatihan tadi, semisal penulisan artikel. Siap, Mas. Iya, yang Leo kemarin, Leo 6, perihal yang EndNote, itu sangat membantu saya pribadi, karena saya juga baru tahu perihal tersebut. Terima kasih, Bu Mutia. Tentunya jangan lupa untuk memantau terus media sosial kami ya, di Twitter dan Instagram @ui_library, karena kami selalu memberikan update kegiatan dan layanan yang kami lakukan. Selanjutnya ada dua penanya yang sudah melambaikan tangan. Kita mulai dari Ibu Luki. Boleh di-unmute, Ibu? Silahkan. Baik, terima kasih moderator Budi. Selamat siang Prof. Budi, Prof. Ana, dan Prof. Terry. Terima kasih banyak nih saya punya kesempatan untuk bicara, mudah-mudahan tidak delay. Menarik sekali sebetulnya topik ini, Prof. Prof. Budi, Prof. Ana, dan Prof. Terry, sebetulnya resources-nya UI itu tidak hanya e-resources yang kami langgan atau yang dikumpulkan oleh UI. Menurut saya ada resources yang selama ini hidden. Yang pertama adalah resources yang masih ada di dalam benak para guru besar, yang scattered gitu. Kemudian yang kedua adalah laporan penelitian, Prof, yang selama ini rasanya belum terlalu open, karena mungkin laporan-laporan penelitian ini kan diwajibkan untuk menjadi bagian dari artikel jurnal, ya. Tapi sebetulnya technical reports-nya kan ada di di Direktorat Riset ya, di APM kalau nggak salah ya. Nah, sebetulnya ini resources yang sangat penting. Menurut saya ini lebih current dan lebih current, terutama yang ada di benak para guru besar. Cuman masalahnya, memungkinkankah bahwa para pustakawan ini, saya yakin betul pustakawan tahu benar profil para guru besar. Karena kita semua teman-teman pasti tahu punya semua karya-karya yang dihasilkan para guru besar. Prof. Ana itu kita tahu betul hasilnya apa, Prof. Budi juga Prof. Terry apalagi. Nah, masalahnya sekarang ini para S3, para akademik dan doktor, itu kan topiknya kadang-kadang multidisiplin, Prof. Yang tadi kalau Prof. Budi mengatakan bahwa mereka berdiskusi dengan dosen-dosen yang relevan. Nah, relevansi ini yang kadang-kadang sulit kita temukan di dalam satu prodi atau di dalam, ya biasanya lalu lintas prodi. Nah, apakah pustakawan boleh memberikan ada seorang, karena saya di beberapa waktu yang lalu selalu ada pertanyaan dari salah satu kandidat dokter misalnya, topik saya ini, saya tahu bahwa ahlinya adalah prof ini dari prodi ini, prof ini dari prodi ini, tapi si anak ini atau mahasiswa ini tidak punya akses ke luar prodinya kan, Prof. Nah, kalau di perpustakaan kan sebetulnya kita bisa lintas prodi. Nah, pertanyaan saya, tadi Prof. Budi juga mengatakan bahwa bersedia menjadi duta perpustakaan. Apakah mungkin juga pustakawan memberikan link atau memberikan akses untuk bertemu dengan guru besar yang kira-kira memiliki relevansi dengan topik yang akan ditulis, terutama untuk S3. Kalau untuk S1 dan S2 mungkin saya tidak anjurkan karena akan banyak sekali. Tapi S3 itu biasanya multidisiplin. Masukannya Prof. Ana, Prof. Budi, dan Prof. Terry. Terima kasih banyak. Bisa saya kembalikan pada Budia. Terima kasih banyak Ibu Luki. Mungkin bisa Prof. Siapa dulu yang mau menjawab? Bisa saya. Prof. Terry ya, Prof. Terry. Ya. Prof. Terry, boleh silakan. Terima kasih Ibu Luki. Ini saya kira saran yang bagus. Jadi nanti menurut saya perpustakaan punya semacam database. Jadi profesor ini ahlinya ini, profesor ini ahlinya ini, sehingga ya profile. Sehingga
kalau ada yang menghubungi perpustakaan, terutama untuk lintas disiplin ya, kalau untuk satu prodi sendiri sih oke, gampang ya. Tapi kalau untuk lintas disiplin, misalnya biomedical engineering itu biologi, medis, engineering. Nah, ketika mereka start misalnya dari biologi, mereka kan nggak tahu siapa ahlinya di engineering dan di medical khusus untuk bidang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti perpustakaan punya database, punya profile gitu, sehingga perpustakaan bisa semacam jadi comblang lah gitu ya. Jadi penghubung gitu, penghubung. Saya kira itu mungkin Bu Luki ya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof. Bu Clara, ini kesempatan baik untuk teman-teman reference librarian di UI untuk punya database pakar-pakar kepakaran di UI. Prof, maaf, karena biasanya yang bertanya tidak hanya dari dalam UI sendiri, kadang-kadang juga dari luar. Iya. Ya Ibu, ini saya nyambung ininya Bu Luki sebentar ya, Moe ya. Karena kebetulan bulan Desember itu kita kedatangan tamu, seorang peneliti dari India yang sedang mencari publikasi dari Indonesia tentang bionuklir. Nah ini kebetulan sebetulnya bukan bidang saya waktu itu, tapi akhirnya karena dirujuknya ke saya. Jadi saya bantu beliau ini sampai nemu peneliti di Indonesia yang menekuni bidang ini. Waktu itu sempat saya rujuk ke MIPA, lalu dari MIPA ada ini lagi ke LIPI, segala macam. Agak-agak melelahkan sih emang Bu. Jujur aja saya 2 bulan dampingi beliau, 3 kali bolak-balik beliau ke India, keep kontak terus. Tapi ya berusaha membantu beliau sampai nemu ini. Orang yang berkecimpung di bidang ini. Itu memang salah satu kendalanya buat tantangan juga ya buat kita pustakawan gitu. Bagaimana menjadi mediator ini antara peneliti ini. Kalau di lingkungan universitas Bu Luki mungkin bisa masuk di konsep COP-nya ya, Community of Practice gitu. Tapi ya kan, jadi itu yang kalau di luar negeri, perpustakaan akademik di luar negeri rata-rata implementasinya adalah di konsep COP-nya. Nah ini yang ya di UI ini tantangan berat buat kita teman-teman, dan tentu saja harus didukung oleh stakeholder juga, didukung oleh kebijakan gitu. Jadi selama ini kita cenderung, saya, Mbak Lulu, Bu Retno, Sony sebetulnya menjalankan COP ini Prof, tapi seperti kayak informal gitu. Jadi hanya hubungan pertemanan baik, kalau teman baik, kalau dekat dengan dosen ini, dengan guru besar ini, akhirnya kita jadi kayak tandem di supporting datanya seperti itu. Tapi buat kami sih itu juga sudah luar biasa. Yang jelas kami diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi kami sebagai pustakawan untuk kemajuan UI. Itu saya kira Bu Luki. Makasih. Keren. Saya boleh tambahkan sedikit. Silakan. Jadi begini, problem utama itu biasanya tuh yang disebut dengan keahlian itu sangat sempit. Jadi mungkin tadi si orang India tadi memilih mencari satu bidang yang sangat sempit. Nah, banyak sekali kesalahpahaman. Pokoknya semua urusan nuklir itu tanya Prof. Terry Mark gitu, nuklir. Nggak benar itu. Karena begitu reaktor nuklir, terus kebocoran nuklir, saya nggak tahu itu ininya. Ada ahlinya sendiri itu di Banten. Jadi memang kita perlu database sampai spesifik ini keahliannya apa. Sehingga kalau ada pertanyaan, ada demand, itu langsung bisa dilihat. Oh ini, ya meskipun dia ahli fisika, bukan ini urusannya geofisika ini, misalnya fisika awan ini meteorologi ini, begitu. Saya kira memang yang dibutuhkan untuk riset itu sangat sempit. Ya. Kayaknya waktu itu ngerujuk Prof. Terry Mark juga sih. Ya, tapi ternyata bukan keahlian saya itu. Nah, tuh kan nyambung kan Bu. Betul Prof. Betul. Baik. Terima kasih. Ibu Lulu mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Kak Mutia. Saya mau ada pertanyaan sedikit nih untuk para profesor ya, mumpung juga ada. Tadi pagi saya dapat WA dari Pak Rektor mengenai ranking UI ya, untuk hari ini tuh naik menjadi 693 tingkat dunia, world ranking 693, ITB 891. Jadi Prof. Terry Mark berbangga ya, nggak jadi masuk ke ITB karena rankingnya tinggian UI Prof. Kemudian UGM 1484.
dari peringkat ini kita kan kalau Pak Rektor juga maunya reputable university, jadi universitas kelas dunianya ini semakin meningkat. Dan menurut para profesor ini, apa sih yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan perpustakaan, khususnya pustakawan ini untuk menunjang sekali agar ranking UI ini bisa terus meningkat seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, dari Prof. Ana, boleh silakan. Ya, pustakawan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi tetap harus ada links and match dengan para dosen. Ya. Jadi percuma saja kita punya perpustakaan yang sudah bagus, ya. Lalu koleksinya juga sudah banyak dan bagus, tapi tidak dimanfaatkan, nggak ada gunanya. Ya. Nggak ada gunanya sama sekali. Gitu. Jadi, tapi kenaikan ranking itu pasti tunjangan dari koleksi perpustakaan kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau mau dimaksimalkan lagi, pasti kita akan meningkat lagi dari 600 menjadi 400. Kan gitu ya Prof. Terry dan Prof. Imam, ya, Prof. Budi. Jadi ada link and match antara pustakawan dengan kompetensinya dan para dosen setiap fakultas. Terima kasih. Baik, Prof. Terry atau Prof. Budi ada yang mau ditambahkan? Saya bisa nambahkan sedikit ini karena yang barusan keluar ini adalah Webometrics. Jadi bukan QS, bukan THES ya. Nah, Webometrics ini based on ini ya, link komputer, link internet gitu ya. Jadi istilahnya itu semakin banyak klik itu semakin naik. Nah, tentu saja ada dua hal ya. Kalau saya sebagai ilmuwan tentunya ingin esensinya dari ranking tentu saja. Tapi tentu saja Pak Mandeka masih ada nih. Kalau untuk eksekutif itu ya tentu saja rankingnya itu yang pertama harus dimajukan gitu. Nah, kalau khusus untuk Webometrics ini, maka kalau bisa perpustakaan itu menjadi suatu pusat perhatian secara internet begitu. Kalau perpustakaan UI menjadi suatu pusat perhatian secara internet, sehingga kalau orang perlu mencari apa harus klik perpustakaan UI, maka insya Allah Webometrics itu akan naik. Itu kalau untuk Webometrics. Dan tapi kalau untuk THES dan QS, karena itu intinya riset. Tapi Webometrics pun sebenarnya intinya riset. Jadi inti dari ini adalah ya tetap saja orangnya dan disinilah peran perpustakaan mendukung aktivitas orang yang ada di universitas ini. Jadi mendukung risetnya si dosen, risetnya si mahasiswa, plus kegiatan lain karena seperti QS, ranking QS itu bukan cuma riset itu, tapi reputasi dari karyawannya pun gitu ya. Itu dihitung di situ. Sehingga di sini perannya perpustakaan saya kira. Dosen tentu saja untuk riset perlu literatur. Di situ yang terus harus ditunjang. Nah, tapi kembali kalau ke pertanyaan yang ranking yang hari ini beredar itu Webometrics, jadikanlah perpustakaan UI itu semacam pusat perhatian perpustakaan seluruh Indonesia. Nah, begitu. Atau bahkan seluruh dunia, maka Webometrics akan meningkat karena perpustakaan UI. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terry. Prof. Budi mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira apa yang disampaikan Prof. Terry itu sudah mencakup. Cuman kalau saya barangkali dari sisi aspek praktisi itu biasanya kalau meningkat untuk ranking dunia itu kan bukan tanggung jawab perpustakaan sendiri. Itu menyangkut semua pihak. Nah, barangkali yang kita perlu pahami adalah dengan resources yang terbatas ini, kita dengan cerdik bisa melihat, tadi sampaikan Pak Terry, mana variabel yang paling tinggi yang bisa mengungkit ranking dunia tadi. Nah, disitulah saya kira bagaimana perpustakaan bisa masuk ke sana. Itu akan lebih efisien daripada kita ingin menyediakan semua gitu, nggak mungkin gitu. Tapi dengan melihat variabel yang sebagai penentu atau pengampu atau pengungkit yang paling tinggi untuk meningkatkan ranking, disitulah saya kira perpustakaan bisa masuk di situ. Ya, salah satunya bahwa perpustakaan UI itu adalah dekat di hati semua customer.
Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ibu Lulu mungkin sudah terjawab? Baik, terima kasih Prof. Ana, Prof. Terry, Prof. Budi. Sudah, terima kasih kami. Kita mungkin masih menerima satu pertanyaan lagi ya, Prof. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Satu orang lagi. Silahkan lambaikan tangan. Sebelum kita tutup acaranya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada. Silahkan Ibu Luki. Kumpul dengan orang-orang besarnya UI ya. Mohon maaf, mohon izin. Prof Ana atau Prof Terry atau Prof Budi, berarti boleh nggak kalau pustakawan mendapatkan akses atas kepakaran para dosen yang ada di UI? Karena saya tadi bilang bahwa tadi Prof Terry juga mengatakan kepakaran itu kan sangat spesifik dan biasanya itu ditentukan oleh para dosen itu sendiri gitu. Misalnya minat atau kepakaran saya di sini biasanya kita tulis di dalam database pangkalan data SIAK kalau nggak salah, maaf SIPEK. Nah, bagaimana kita para pustakawan ini bisa mendapatkan seperti pernyataan bahwa misalnya Prof Terry itu adalah pakar untuk bidang nuklir, tapi nuklir yang begini. Prof Ana, itu boleh nggak, Prof? Pertama, boleh atau tidak? Kalau boleh, bagaimana caranya kita dapat? Karena pustakawan itu akan jago sekali, akan pandai sekali melakukan klasifikasi. Nanti akan ketahuan bahwa kepakaran UI, nanti akan ada petanya itu, Prof. Keren kalau kita bisa memetakan itu semua, sehingga justru akan kelihatan UI itu kriterisnya ada di mana. Terima kasih banyak, Muti. Saya kembalikan lagi ya. Terima kasih banyak Ibu Luki. Mungkin boleh banget, Bu Luki. Tidak ada peraturan yang melarang itu. Baik. Masalah sekarang bagaimana perpustakaan mengakses ke SIPEK kan? Betul, Prof. Betul. Hanya pernyataan tentang kepakaran saja. Iya. Baik, saya kira saya setuju apa yang disampaikan tadi, ya, apalagi kalau kebetulan ini bukannya menyombongkan diri, tapi kalau di bidang kami adalah di level SP2 itu kan setara dengan S3 ya, kalau pendidikan kedokteran terapannya itu di bidang uroginekologi itu saat ini hanya ada di Universitas Indonesia, di FKUI. Jadi universitas lain tidak ada. Makanya mereka sekarang bergelut bagaimana membuka. Kami sudah mendidik banyak gitu ya. Mereka akan membuka lagi prodi pendidikan ini, dan sampai saat ini belum terjadi. Mungkin ya dalam beberapa tahun ke depan ini mungkin akan terjadi. Tapi sampai saat ini mereka yang membuka itu semua adalah alumni dari UI. Terima kasih. Silakan, kami bersedia. Silakan, nanti kami akan kirimkan ke perpustakaan UI. Terima kasih. Mungkin yang kita perlukan juga regulasi, Prof, bahwa ada kewajiban dari para dosen untuk menyerahkan informasi mengenai kepakaran atau minatnya kepada perpustakaan supaya kita bisa mendata. Ya, Bu Clara ya. Saya kira teman-teman Bu Laili kalau ada itu keren banget. Knowledge management yang UI bisa terpetakan benar nantinya. Iya Bu Luki. Jadi selama ini memang kami ngandelin ini ya, misalnya kita lihat di SIPEK dulu. Di SIPEK itu kan biasanya general banget Bu. Iya kalau profnya rajin upload ini aktivitasnya gitu. Jadi memang ada beberapa prof yang hanya kita masuk dari googling aja, kita bisa tahu beliau ini sedang riset apa saat ini karena infonya tersedia. Tapi banyak juga prof yang mungkin nggak sempat update di SIPEK, kemudian tidak ada infonya juga di blog-blog atau di link lain, itu memang kita agak kesulitan gitu. Jadi kalau dapat data itu memang akan sangat membantu para subjek spesialis juga supaya resources yang dikirimkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Bu Luki. Terima kasih banyak Muti. Terima kasih Ibu. Sudah cukup Ibu. Baik. Saya tambahkan sedikit ya. Silakan. Jadi memang ini susah-susah gampang, tapi di sini ada Pak Maneka. Bisa gampang itu kalau misalnya rektor mengeluarkan semacam surat edaran bahwa harus dikumpulkan kepakaran ini
untuk di list oleh perpustakaan, saya kira langsung bisa jalan. Nah, saya tidak menganjurkan perpustakaan langsung masuk ke SIPEK. Karena apa? Perpustakaan tidak akan mengerti keahlian sebenarnya apa ditulis begitu kan. Yang ahli mengatakan dia pakar di bidang apa itu hanya orangnya. Jadi harus orangnya menulis dia kepakarannya apa, ini apa, jadi bisa kolaborasi dengan apa begitu. Nah, Komite 3 di GBUI waktu itu sudah mengumpulkan, berusaha sebenarnya start, belum mengumpulkan, membuat video kepakaran. Ya contohnya waktu itu saya, ada Prof. Agus Firmansyah, terus ada Prof. Titi dari FIB. Jadi di situ ada video-video guru besar yang menceritakan kepakarannya masing-masing. Nah itu nanti perpustakaan tinggal melingkan gitu ya. Jadi ada videonya, ada listnya dan lain-lain. Saya kira memang harus dikoordinir oleh rektorat. Itu Pak Mandeka saya kira. Baik, terima kasih Prof. Terry. Ada lagi yang mungkin mau menambahkan? Baik, saya rasa cukup. Dari Ibu Luki mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Ibu? Tidak, terima kasih banyak, Luki. Terima kasih banyak. Karena waktu yang sudah menunjukkan hampir pukul 12 kurang, sudah jam 12. Maka berakhir pula sesi tanya jawab kita kali ini. Saya coba merangkum sedikit terkait materi hari ini bahwa layanan DDS ini dimulai pada tahun 2016. Kita mengirimkan banyak sekali resources ke guru besar, namun memang yang memberikan feedback ke kita itu hanya 1/5, sehingga kami memerlukan banyak masukan, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh para guru besar untuk mendukung tugas-tugasnya. Harapannya, semoga perpustakaan UI bisa kembali buka secara fisik, sehingga dapat memberikan layanan kepada pengguna secara penuh, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami berterima kasih atas masukan yang telah diberikan dari penanya, dari para profesor tentunya, sehingga dapat menjadi acuan kami supaya dapat memberikan layanan lebih baik lagi. Apabila dirasa masih ada yang ingin disampaikan terkait kritik dan saran untuk Perpustakaan Universitas Indonesia, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke refdesk.lib@ui.ac.id. Saya ulang sekali lagi, bisa ke refdesk.lib@ui.ac.id terkait penelusuran literatur, atau bisa juga WhatsApp ke Humas Perpustakaan UI di 0821 1389 3177. Saya ulang sekali lagi, 0821 1389 3177. Bapak Ibu juga bisa memantau media sosial kami di Instagram dan Twitter @ui_library untuk update layanan dan kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan UI. Demikian literasi informasi online Perpustakaan Universitas Indonesia, e-resources delivery services perspektif guru besar Universitas Indonesia. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, Prof. Pak Maneke, terima kasih. Sebelumnya mungkin boleh foto bersama? Oh, foto bersama tuh silakan. Kita nyalain dulu ya, berarti. Boleh, iya, boleh, silakan dinyalakan kameranya. Mungkin kalau dari Microsoft Teams hanya bisa 9 ya, mungkin Mas Adit bisa dibantu? Iya, siap. Bisa dinyalakan videonya, kameranya. Ya, sudah siap. 1, 2, 3. Ya, sudah kamu. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Terry, Prof. Budi, Prof. Ana, Pak Maneke, Bapak Ibu peserta semuanya. Para guru besar. Terima kasih semua. Ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Insyaallah. Oke, pamit. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Luki.